Halo everybody, selamat datang di channel Anime Pemersatu. Satu-satunya channel yang memberikan edukasi, inspirasi, dan motivasi yang pasti kalian suka. Masa remaja adalah masa yang paling indah. Masa di mana kita mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Salah satu rasa penasaran itu adalah rasa penasaran kepada lawan jenis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mereview sebuah alur cerita anime pendidikan yang erat kaitannya dengan kisah kehidupan anak remaja yang ia mulai tertarik dan penasaran dengan lawan jenis. Anime ini berjudul Shishunki Sex. Tapi sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian klik tombol like dan subscribe agar saya bersemangat menyajikan konten-konten yang mendidik kepada kalian semuanya. Oke, lanjut. Anime ini punya 4 episode dan masing-masing episodenya punya cerita yang berbeda-beda. Link episode lengkapnya udah saya taruh di bawah video ini. Tapi kalau kalian nggak subscribe, linknya bakalan saya hapus. Jadi subscribe ya. Episode pertama menceritakan seorang ketua kelas cewek yang sangat tegas dan disiplin. Saking tegasnya, dia berani melarang anak-anak cowok yang baca komik di dalam kelas. Kalau ada anak cowok yang bandel, dia nggak segan-segan melakukan kekerasan. Wow, sungguh sosok ketua kelas yang sangat inspiratif sekali, bukan? Karena dia cantik dan tegas, ketua kelas ini jadi panutan bagi anak-anak yang lain. Hingga pada suatu hari, ketika ketua kelas pulang sekolah, dia menemukan sebuah komik di pinggir jalan. Entah siapa yang membuang komik itu, yang jelas ketua kelas langsung memungutnya dan membawa pulang komik itu. Sesampai di rumah, entah apa yang merasuki ketua kelas. Tiba-tiba aja ketua kelas penasaran dengan komik yang ia bawa. Ia pun membaca komik itu, bahkan sampai mempraktekkan adegan yang ada di dalam komik. Waduh, totalitas sekali ya si ketua kelas ini. Membaca komik aja penuh penjiwaan, sampai diperagain segala. Mantap. Keesokan harinya, ketua kelas menemukan sobekan atau lembaran komik di tempat yang sama. Tanpa basa-basi, ketua kelas membawa pulang sobekan komik itu dan membacanya di rumah. Dan besoknya begitu lagi. Dan lagi. Karena saking seringnya baca komik, si ketua kelas ini jadi kecanduan baca komik. Wah. Sehingga pada suatu hari, ketua kelas kepergok sama si Joni saat dia lagi sibuk mencari potongan atau sobekan komik di semak-semak. Buat kalian yang nggak tahu siapa Joni ini salah satu siswa cowok yang pernah dibogem sama ketua kelas gara-gara Joni baca komik di dalam kelas. Mengetahui fakta bahwa diam-diam ketua kelas suka baca komik, si Joni berencana mengancam si ketua kelas. Joni mengancam akan membocorkan rahasia bahwa ketua kelas diam-diam suka baca komik. Rahasia itu mau dia bocorin ke teman-teman di sekolahnya agar reputasi ketua kelas
yang terkenal disiplin dan tegas menjadi jatuh. よかった。まだあっ委員長、た。岡崎。 Mendengar ancaman itu, si ketua kelas memohon maaf dan menangis kepada Johnny agar dia tidak menyebarkan aibnya. Dan tiba-tiba hujan pun tiba. Mereka berdua pun berteduh di sebuah gubuk. Keadaan pun menjadi syahdu dan romantis. Cie. Karena Johnny ini punya sifat baik hati, rajin menabung dan tidak sombong, Johnny berjanji kepada ketua kelas dia tidak akan menyebarkan aib ketua kelas dengan satu syarat. Syaratnya yaitu ketua kelas harus mempraktekkan adegan yang ada di dalam komik bersama Johnny. Mendengar syarat yang sangat mudah itu, ketua kelas pun mengiyakan permintaan si Johnny dan mereka berdua pun bahagia. あれよ。スケベな委員長、かわいい。 Tamat. Sungguh cerita anime yang mengharukan. Makanya kalau kalian nonton anime ini jangan lupa bawa tisu, oke? Hikmah yang kita ambil dari episode 1 ini yaitu jangan membenci sesuatu terlalu berlebihan. Karena siapa tahu apa yang kamu benci itu suatu saat menjadi sesuatu yang kamu sukai. Ya seperti ketua kelas ini. Awalnya ketua kelas benci sama anak yang suka membaca komik. Nggak taunya dia sendiri akhirnya suka baca komik. Dan pelajaran kedua yang kita dapat ambil hikmahnya adalah jadilah pemaaf seperti Johnny. Meskipun Johnny dipukul ketua kelas, Johnny memaafkannya. Bahkan ia ngajak ketua kelas baca komik bersama-sama. Dan mempraktekkan juga sih. Oke, itu episode pertama. Kita akan lanjut di episode kedua. Siap? Cekibrot. ねえ、早く見せてよ。まだそんなこと言ってるの？漫画貸してあげるからさ、見せてよ。じゃあ、花ちゃんから見せてよ。私から？ Episode 2. Episode kedua ini menceritakan seorang gadis remaja yang baru menginjak kelas 1 SMP. Namanya Hana. Hana ini salah satu anak yang cerdas. Kenapa? Karena dia punya rasa penasaran yang tinggi sekali. Suatu hari Hana mendapatkan pelajaran IPA dari gurunya. Pak Guru menjelaskan tentang perubahan bentuk tubuh manusia dari anak-anak menjadi dewasa saat mereka mengalami masa pubertas. もちろん個人差はあるので心配はいりません。今日、私んち集合ね。 Sepulang sekolah, Hana mengajak teman cowoknya untuk belajar kelompok di rumah Hana. Hana mengajak teman cowoknya untuk membuktikan apa benar yang dijelaskan oleh guru IPA tadi pas di sekolahan. Karena guru tadi menjelaskan anatomi tubuh manusia, tapi Pak Guru nggak ngasih contoh aslinya. Singkat cerita, Hana dan teman cowoknya membuktikan bahwa penjelasan guru IPA tentang perubahan fisik laki-laki dan perempuan ketika mengalami puber, ternyata apa yang dijelaskan oleh guru IPA tadi benar adanya. Karena Hana sudah belajar kelompok di kamarnya. Maksud saya belajar di rumahnya. Oke, itu aja sih yang bisa saya ceritakan di episode kedua ini. Hikmah yang dapat kita ambil dari anime ini yaitu kalau kita belajar itu jangan setengah-setengah. Kalau bisa langsung praktek biar cepet paham, biar cepet pinter. Seperti Hana. Oke. Baiklah, kita lanjut ke episode ketiga.
Buat kalian yang mau nonton episode keduanya, saya udah taruh linknya di bawah. Kalau kalian nggak subscribe, linknya bakal saya hapus. Oke? Kita lanjut ke episode ketiga. 健太一緒に帰ろう。ねもしかして。私んち集合。 Episode 3. Di episode ketiga ini, anime Shinsuke masih menceritakan kisah Hana, cewek yang cerdas dan inspiratif sekali. Akan tetapi, Hana di episode ketiga ini sudah menjadi siswi SMA yang cantik sekali. Rambutnya udah panjang, yang tadinya kecil sekarang udah gede. Singkat cerita, hubungan Hana dan teman cowoknya semakin dekat. Bisa dibilang mereka ini udah pacaran, kayak sepasang kekasih gitu. Walaupun mereka pacaran, mereka berdua nggak pernah aneh-aneh. Mereka masih rutin belajar kelompok di kamar Hana. Walaupun kadang sebelum belajar kelompok, mereka suka nonton drama Korea dulu. Inti cerita di episode 3 ini menurut saya lebih menceritakan hubungan Hana dengan teman cowoknya yang semakin dekat dan semakin romantis. Dan di episode ketiga inilah Hana melakukan ciuman pertamanya. Cie, so sweet. Dah gitu aja sih alur cerita episode 3 ini. Kalau kalian ingin nonton kisah romantis Hana yang full episode, udah saya taruh linknya di bawah. Oke, kita lanjut ke episode keempat. Ini udah nggak nyeritain Hana lagi, ini karakter baru. Oke, kita lanjut ke episode keempat. Cek kibrot. ここで作者が言いたかったのは吉沢。授業中だぞ。なんだその態度は。後で生徒指導室に来なさい。はーい。まったく。 Episode 4. Di episode keempat ini menceritakan kisah seorang guru BK yang sangat inspiratif sekali. Namanya Pak Joni. Ini dia orangnya. Selain punya sifat yang tegas, Pak Joni ini juga sangat peduli sekali dengan murid-muridnya. Meskipun kadang murid-muridnya itu bandel dan sulit dinasehati. おはようございます。シャツはズボンの中に入れろ。挨拶はどうした吉沢。 Nah, di episode ketiga ini kita akan diperlihatkan sebuah kisah cinta antara guru BK dan murid yang bandel. Murid bandel itu namanya Yoshizawa. Alkisah, pada suatu hari saat liburan sekolah, Pak Joni alias guru BK hendak memesan layanan tukang pijet online. Dia sangat antusias sekali saat tukang pijetnya datang. お、もう来た。今度こそは。お、いい感じ。 Dan hal yang tak terduga ternyata, tukang pijet itu adalah muridnya sendiri yang terkenal bandel, yaitu Yoshizawa. Sebagai tukang pijet profesional, Yoshizawa tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pak Joni. Meskipun awalnya mereka canggung, namun pada akhirnya suasana menjadi cair dan menyenangkan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, timbullah rasa cinta di antara mereka berdua. Meskipun mereka berdua akhirnya pacaran, tetapi di sekolahan Pak Joni tetap profesional dan tidak segan-segan menghukum Yoshizawa jika ia masih bandel. Tamat. Sudah gitu aja review episode 4-nya. Hikmah positif yang dapat kita ambil dari episode ini adalah jadilah profesional di pekerjaanmu. Kalau kamu seorang guru, jadilah guru yang profesional seperti Pak Joni. Dan jika kamu adalah seorang tukang pijet, jadilah tukang pijet yang profesional seperti Yoshizawa. Kalau kalian punya rekomendasi anime pendidikan yang mau kita review, jangan sungkan-sungkan untuk komen di bawah ya. Nanti kita akan review anime yang kalian request.
今度こそは。お、いい感じ。杉山。先生と呼べと何度言ったら、じゃなくて、お前は何してんだ。そっちこそ。このことは学園に報告するからな。